Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya sudah hampir semuanya sudah bergabung. Mungkin kita mulai saja. Sebelum kita masuk ke materi, saya diminta oleh fakultas untuk memutar sebuah video pendek tentang akreditasi AACSB yang sedang kita ikuti. Dan insya Allah mungkin tahun depan ada visitasi dan ada kemungkinan mungkin teman-teman yang ada di sini diminta untuk menjadi responden. Oleh karena itu dosen diminta untuk mensosialisasikan AACSB ini. Mungkin saya putar sekarang, tapi tolong kalau misalnya videonya suaranya tidak terdengar, tolong beritahu ya, karena ini baru pertama kali saya coba memutar video. Mungkin saya mulai saja. Oke, terdengar nggak? Ada Pak. Dengar Pak. Dengar Pak. Association to Advanced Collegiate Schools of Business atau disingkat AACSB berdiri tahun 1919 di Amerika Serikat dengan tujuan mempromosikan dan meningkatkan kualitas sekolah bisnis. Dengan moto Engage, Innovate, Impact, AACSB menjadi lembaga akreditasi internasional paling bergengsi. Hanya 5% dari program bisnis dan ekonomi di dunia yang terakreditasi AACSB. Ada 15 standar akreditasi AACSB sebagai pengukuran kualitas institusi secara komprehensif. Fakultas Ekonomi dan Bisnis menjadi duta mewakili Universitas Indonesia untuk akreditasi AACSB. AACSB menilai FEB UI atas bukti perbaikan berkelanjutan di 15 standar akreditasi AACSB. Proses akreditasi FEB UI menjadi usaha fakultas yang menyeluruh dan membutuhkan waktu lebih dari 5 tahun karena perbaikan-perbaikan yang berkelanjutan dan harus dibuktikan dalam periode ajar yang lengkap. Mari kita dukung FEB UI menjadi sekolah bisnis terakreditasi internasional AACSB. Oke, mungkin itu pendahuluan ya. Jadi kita sedang dalam proses akreditasi internasional AACSB dan harapannya tahun depan kita bisa mendapatkan akreditasi tersebut. Oke, mungkin langsung saja masuk ke materi. Mungkin mohon maaf. Jadi minggu lalu kan kita ada PCL ya, yang ada diskusi kelompok. Saya tunggu belum masuk rekaman dari masing-masing kelompok. Apakah ada masalah? Kalau memang ada masalah ya mungkin kita kumpulkan yang ada dulu, nanti sisanya mungkin bisa saya sesuaikan nilai PCL-nya. Tapi harapan saya dari diskusi minggu lalu bisa saya nilai untuk partisipasi di diskusi.
Tapi harus ada rekamannya, karena kalau nggak ada rekamannya, saya nggak bisa menilai keaktifan saat diskusi. Itu mungkin setelah ini yang kemarin saya assign sebagai co-host bisa mengirimkan link Google Drive ke saya untuk saya rekap. Mungkin itu. Yang berikutnya mungkin langsung masuk ke materi. Jadi hari ini pertemuan ke-11 menyambung materi minggu lalu. Jadi minggu lalu kita fokus pada linear regression. Sekarang kita masuk ke multivariate linear regression. Kemudian ada tambahan dengan dummy variable. Dan juga kalau nggak salah ada dengan uji asumsi. Jadi minggu lalu kita belum membahas tentang uji asumsi. Minggu ini kita menambahkan pembahasan terkait dengan linear regression dengan 5 asumsi dari regresi, asumsi klasik dari regresi. Mungkin sedikit mengulang sebelum masuk ke materi. Jadi ini uji pengaruh itu sendiri terbagi menjadi 3 atau 4 ya. Yang pertama, jika variabel dependentnya nominal ordinal, maka itu masuknya regresi logistik. Regresi logistik masuk statistik non parametrik, tidak dibahas di pertemuan tentang regresi linear ini karena dia regresinya non linear, tapi intinya relevan ketika asumsi klasik dari regresi tidak terpenuhi, maka bisa kita mencoba menggunakan regresi logistik. Kemudian jika datanya variabel dependentnya interval rasio, dan di sini jumlah sampel lebih besar sama dengan 30 dan terdistribusi normal, maka jika iya masuknya regresi linear. Nah, regresi linear ini jika variabel independennya 1, maka masuk ke regresi linear sederhana yang sudah dibahas kemarin. Jika variabel independennya lebih dari 1, maka masuk ke regresi linear berganda. Nah ini linear maupun linear sederhana maupun linear berganda ini ketika variabel dependennya hanya 1. Ketika variabel dependennya lebih dari 1, maka menggunakan structural equation modeling. Oke. Nah, jadi structural equation modeling akan kita bahas di pertemuan ke-13-14. Jadi itu asumsinya lebih dari 1 variabel dependent. Tapi kalau hanya ada 1 variabel dependent dan banyak variabel independent, maka itu masuknya regresi linear berganda. Yang akan kita bahas pertemuan kali ini. Jadi ini sedikit mengulang, ini regresi linear menguji hubungan kausalitas linear antara 2 variabel atau lebih. Di sini minimal terdapat 1 variabel independen dan minimal 1 variabel dependent. Nah, syarat utamanya adalah dia harus parametrik. Variabel dependennya harus parametrik. Di sini n sama dengan atau lebih besar dari 30 dan terdistribusi normal. Sekali lagi, jika syarat ini tidak terpenuhi, jika variabel dependennya tidak parametrik, maka bisa menggunakan regresi logistik. Nah, ini multiple linear regression itu ketika terdapat lebih dari 1 prediktor. Jadi kita lihat kemarin Y sama dengan konstanta ditambah B1 atau koefisien regresinya X itu sebentar. Ini saja mungkin tambah error. Ini adalah regresi linear sederhana. Tetapi ketika lebih dari 1 variabel independen, di sini ada X, ada W, ada Z, dan di sini ada koefisien regresi untuk X, koefisien regresi untuk W, koefisien regresi untuk Z, maka ini harus ada tambah errornya ya. Setiap pasangan regresi pasti ada errornya. Nah, ini adalah multiple regression. Nah,
Di sini setiap koefisien regresi mempengaruhi perubahan dari variabel dependent Y ketika satu unit dari variabel independennya berubah. Dan di sini perubahan satu unit X, perubahan satu unit W, dan satu unit Z akan mempengaruhi Y secara berbeda-beda. Jadi setiap variabel independen memiliki koefisien regresinya sendiri-sendiri. Nah, kenapa kita penting melakukan analisis multivariat? Kenapa nggak sekompleks apapun modelnya kita jadikan regresi linear saja? Karena ada 10 variabel independen, ya udah kita run satu persatu saja. Persamaan pertama hanya variabel independen pertama, yang kedua variabel independen, dan seterusnya. Nah, yang pertama ini adalah mengontrol confounder. Jadi dengan menggunakan multivariate regression analysis, kita bisa mengestimasi multicollinearity dan kita bisa mengidentifikasi kalau ada variabel ketiga yang sama-sama mempengaruhi variabel dependent dan juga variabel independennya. Jadi misalnya saya pernah memberikan contoh, kalau nggak salah IQ dan ukuran sepatu daripada anak. Kalau di regres signifikan, semakin besar ukuran sepatu, semakin besar juga IQ, semakin tinggi juga IQ anak, regresinya signifikan. Tapi ternyata ada faktor usia. Usia ini adalah confounder, karena tidak dimasukkan dalam model, sehingga seakan-akan ukuran sepatu signifikan. Setelah usia dimasukkan sebagai variabel independen kedua, ternyata pengaruh dari ukuran sepatu terhadap IQ hilang, karena ternyata yang menjelaskan yang menjelaskan ukuran sepatu dan juga menjelaskan IQ adalah usia. Itu di sini membantu mengontrol confounder. Kemudian menguji interaksi antar predictors. Jadi ketika kita punya dua variabel independen, bisa jadi masing-masing itu berinteraksi, ada sinergi. Nah, di sini bisa kita uji dengan multivariate analysis. Kemudian ada memperbaiki prediksi. Jadi katakanlah kalau kita ngaran satu persatu, mungkin variasi yang dijelaskan R-square-nya kecil. Tapi dengan kita menambah variabel, semakin komprehensif model kita, biasanya R-square-nya membaik. Nah, di sini kalau regresi sederhana yang minggu lalu hanya melihat hubungan pengaruh antar satu variabel penjelas dan satu variabel dependent. Tapi multiple regression di sini ada banyak variabel independen, ada banyak variabel penjelasnya, tapi tetap hanya ada satu variabel dependent. Nah, jadi tujuannya tujuan kita melakukan multiple regression itu melihat bagaimana pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependent secara bersama-sama dan menyesuaikan multicollinearity. Jadi bagaimana kalau antar variabel independen ini ada korelasi yang cukup tinggi sehingga mengacaukan atau mengaburkan hubungan sebab akibatnya dengan variabel dependent. Jadi di sini adjusting out ini maksudnya ketika kita mengidentifikasi ada variabel yang terdapat multicollinearity atau terdapat confounding effect, maka kita keluarkan dari model. Jadi misalnya tadi ada ukuran sepatu dan usia menjelaskan IQ, ternyata setelah di-run bersama-sama, ternyata usia yang menjelaskan ukuran sepatu dan menjelaskan IQ, sehingga ukuran sepatu tidak lagi signifikan mempengaruhi IQ, sehingga bisa dikeluarkan dari model. Kenapa? Karena dia tidak signifikan, efeknya hanya confounding. Seakan-akan signifikan karena sama-sama dipengaruhi oleh usia. Jadi variabel yang sebenarnya mempengaruhi adalah usia. Nah, di sini yang membedakan pemodelan regresi sederhana dan regresi multivariat adalah di sini pada regresi sederhana kita dengan mudah menggambar grafiknya.
karena hanya 2 dimensi. Ada variabel X, ada variabel Y. Jadi kita gambar garis, kita lihat, kita bisa menghitung bagaimana errornya, selisih antara predicted dan actual dari variabel dependent. Nah, permasalahannya ketika kita menggunakan 2 variabel independen, kalau kita menggunakan 2 variabel independen, dimensinya tidak lagi 2 dimensi, tapi sudah menjadi 3 dimensi. Dan seterusnya kalau kita menggunakan 10 variabel variabel dependen, maka dimensinya jadi ada 11 dimensi. Jadi ya nggak bisa kita gambarkan, mungkin otak kita hanya mampu membayangkan 3 dimensi saja. Jadi semakin banyak variabel independennya, semakin susah menggambarkannya dalam sebuah grafik. Jadi pasti biasanya ada penyederhanaan, melihatnya biasanya tetap dalam 2 variabel, tapi dilihat across several, jadi dengan beberapa variabel independen. Jadi lebih mudah dihitung dalam formula dibandingkan digambarkan dalam sebuah grafik. Nah, di sini regresi linear sederhana diestimasi dengan meminimalisir sum of square. Jadi kita lihat kemarin selisih antara persamaan regresinya dengan dengan actual datanya. Kita ingin mencari garis regresi yang meminimalisir selisih antara estimated dengan actual. Di sini ini untuk persamaan regresi sederhana. Nah, tapi kalau multiple regression di sini sama, tetapi memiliki jadi karena prediktornya lebih dari 1, jadi mungkin ada slope yang berbeda. Jadi slope-nya, jadi masing-masing variabel independen memiliki slope sendiri, tetapi variabel dependent estimate-nya tetap 1. Jadi masih bisa dihitung residualnya. Tetap memiliki, jadi sebanyak apapun variabel independennya, selama variabel dependennya hanya 1, maka bisa dihitung sum of square-nya. Bisa kita menggunakan pendekatan yang meminimalisir selisih antara variable dependent estimated dengan variable dependent actual-nya. Hanya saja perbedaannya kita melihat slope dari masing-masing variabel independen secara terpisah. Jadi ini titik yang ini adalah konstantanya, titik yang berpotongan dengan sumbu Y ketika X1 dan X2 0. Nah, di sini kita lihat ini persamaan regresinya. Persamaan regresinya Y dengan variabel X2, ini persamaan regresi Y dengan persamaan dengan variabel independen pertama. Jadi karena ada 2 variabel independen, maka ada 2 persamaan regresi. Slope-nya berbeda. Ini slope dari variabel independen pertama, ini slope dari variabel independen kedua. Yang ini adalah korelasi atau kovariasi antara X1 dan X2. Dan harapan kita adalah antara X1 dan X2 ini kovariasinya nggak terlalu banyak. Kenapa? Semakin besar kovariasi, maka semakin besar korelasi antar keduanya, maka error. Nanti terlihat errornya akan semakin besar. Yang kita harapkan adalah X1 dan Y berkorelasi tinggi, X2 dan Y berkorelasi tinggi, tetapi X1 dan X2 tidak berkorelasi tinggi sehingga diperoleh error yang lebih kecil begitu. Ini intercept A. Oke. Jadi ketika X2 konstan, ini adalah slope dari X1. Ketika ini adalah slope
dari X2 ketika X1-nya konstan. Jadi dihitung secara terpisah dengan mengasumsikan variabel yang lainnya konstan. Jadi berapapun jumlah variabel independennya, ketika kita menghitung X1, maka kita mengasumsikan X2, X3 sampai X10 katakanlah itu konstan. Ketika kita menghitung X1, maka kita mengasumsikan X2 hingga ketika kita menghitung X10, maka kita mengasumsikan X1 hingga X9 itu konstan. Jadi satu per satu. Tapi keseluruhan kita bisa menghitung estimated Y dan kita hitung selisihnya dengan actual Y sehingga kita bisa menghitung sum of square. Ini mungkin penjelasan dengan multiple regression. Konsepnya kurang lebih sama dengan linear regression. Jadi hanya pengembangan saja, hanya scope-nya diperlebar, tetapi rumusnya tidak terlalu jauh berbeda dan aplikasinya pun juga tidak jauh berbeda. Aplikasi simple dengan multiple regression perbedaannya hanya satu, yaitu harus melihat multicollinearity. Kalau simple regression tidak usah menguji multicollinearity karena memang hanya satu. Tapi ketika Anda menggunakan setidaknya 2 variabel independen, maka Anda sudah harus menguji asumsi multicollinearity. Nanti akan saya jelaskan multicollinearity. Nah, sekarang kita masuk dengan regresi multivariat dengan dummy variabel. Nah, jadi dummy variabel itu adalah ketika variabel independennya adalah variabel kategorik. Variabel kategorik yang lebih dari 2. Kalau variabel kategorik hanya 2 kelompok, misalnya laki-laki dan perempuan, itu sudah dikotomus. Kita tinggal menjadikan salah satunya 0, salah satunya 1. Sudah jadi dummy variabel. Tetapi ketika variabel kategorik kita memiliki lebih dari 2 level, maka kita tidak boleh menginput langsung ke dalam regresi SPSS. Jadi misalnya kita ada S1, S2, S3. S1 kita kasih kode 1, S2 kita kasih kode 2, S3 kita kasih kode 3. Nah, boleh nggak kita langsung regress pendidikan ke dalam katakanlah brand image misalnya, atau terhadap product involvement misalnya, atau apapun itu, atau misalnya persepsi risiko, apapun itu variable dependentnya, kita tidak boleh meregress variabel kategorik secara langsung ke persamaan regresi linear, karena angka 1, 2, 3 itu bukan angka real, tetapi hanya simbolik. Bisa nggak diolah? Bisa, tapi harus dirubah menjadi dummy variable. Di sini kita mengkonversi variabel independen yang sifatnya kategorik ke dalam variabel dikotomus. Dikotomus ini hanya ada 2, hanya ada 0 atau 1. 0 untuk tidak, 1 untuk iya. Jadi kalau misalnya laki dan perempuan hanya 2, maka kita harus pilih. Di sini yang kita lihat apakah laki-lakinya atau perempuannya. Kalau laki-lakinya, maka jika laki-laki maka 1. Ya, dia laki-laki. Sedangkan kalau yang perempuan maka dia 0. Dia bukan laki-laki. Sebaliknya kalau kita misalnya melihat gendernya, kita melihat fokus pada perempuan nih. Kita lihat misalnya pada konsumen perempuan, pada investor perempuan. Di sini artinya perempuan menjadi gender of interest kita. Maka 1 adalah perempuan, 0 adalah selain perempuan. Jadi selama dia tidak mengklaim perempuan, maka dia 0. Nah, di sini jadi hanya ada 2 pilihan, 1 atau 0. 1 iya, 0 tidak. Nah, kalau kita rubah jadi pendidikan, misalnya S1, S2, S3, nah kita lihat lagi variable of interest-nya apa? Pendidikan. Semakin tinggi pendidikan atau semakin rendah pendidikan? Katakanlah semakin tinggi pendidikan. Maka di sini kita pilih S3. Jadi ada satu variabel dummy S3. Jika S3 1, jika tidak S3 maka 0. Kemudian S2, jika S2 1, jika bukan S2 maka 0. S1 tidak usah dibuat dummy variabel. Kenapa? Karena jika bukan S3, bukan S2, maka dia S1. Di sini kita batasi bahwa minimal responden kita pendidikannya S1. Kita tidak mengukur D3 dan seterusnya. Atau katakanlah S1 dan ke bawah itu 0. Jadi
cukup variabel daminya hanya 2, S3, S2. Jika bukan S3 dan bukan S2, maka dia S1 ke bawah. Nah, ini contoh tentang kategori perokok. 0 non-smoker, 1 former smoker, 2 current smoker. Apakah dia sama sekali belum pernah merokok, apakah dia mantan perokok, ataukah dia perokok aktif. Di sini jumlah dummy variabelnya pasti K-1. K itu adalah jumlah kelompok dikurangi 1. Katakanlah tadi ada 3 kelompok, non-smoker, former smoker, current smoker, maka dummy variabelnya pasti 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Nah, di sini katakanlah kita kategorinya 012, non-smoker, current smoker, former smoker, sama current smoker. Di sini kita buat jadi dummy 1 dan dummy 2. Dummy 1 adalah former smoker, dummy 2 adalah current smoker. Jadi ketika dia former smoker, maka dummy 1-nya 1, dummy 2-nya 0. Ketika dia current smoker, dummy 1-nya 0, dummy 2-nya 1. Ketika dia non smoker, maka dummy 1-nya 0, dummy 2-nya 0. Ini adalah dummy variabel. Jadi katakanlah ada 10 variabel kategorik, ada 1 variabel kategorik dengan 10 tingkat, suku. Dari suku Jawa sampai suku suku di Papua misalnya ya. Karena ada lebih dari 10, tapi karena kita pilih 10 yang paling banyak, maka pasti akan ada 9 dummy variabel. Nah, ketika semuanya 0, maka dia suku yang ke-10. Atau mungkin misalnya kita ada 10 suku dan yang ke-11 adalah lain-lain, maka kalau dia bukan satu, maka ada 11 dari 11 level kategori itu ada 10 dummy variabel. Ketika semuanya 0, maka dia termasuk yang lain-lain. Jadi lain-lain termasuk level pilihan. Jadi misalnya ada 10 suku dan yang ke-11 adalah yang lain-lain, maka 11 dikurangi 1 sama dengan 10 dummy variabel. Ini contoh ilustrasinya. Ini contohnya sebenarnya bukan dari bisnis, tapi kita pakai saja. Ini ada variabel smoke, 1 untuk bukan perokok, 1 untuk perokok, 0 untuk bukan perokok. Kemudian variabel forced expiratory volume, ini volume hembusan napas ya. Jadi melihat seberapa banyak udara yang bisa dihembuskan atau kapasitas paru-paru. Jadi VEF ini adalah kapasitas paru-paru diukur dengan liter per detik. Jadi berapa kapasitas paru-paru, berapa udara yang bisa dihirup dan dikeluarkan dalam liter per detik. Nah, di sini untuk non-smoker VEF-nya 2,566. Sedangkan untuk perokok ternyata VEF-nya 3,277. Jadi ini persamaan regresinya. Jadi diregres antara 1 dia merokok, 0 dia bukan perokok, diregres terhadap VEF, terhadap kapasitas paru-paru, diperoleh persamaannya seperti ini. 2566 ditambah sekian. Intercept ini artinya rata-rata dari kelompok 0, kelompok bukan perokok. Di sini bukan perokok rata-ratanya 2,566. Maka di sini interceptnya adalah 2,566. Sedangkan X ini adalah perokok. Nah, ternyata menurut persamaan ini, bagi yang merokok, maka kapasitas paru-parunya bertambah 0,711 liter per detik. Di sini mean difference-nya. Jadi 0,711. Dan dia signifikan. Dia signifikan dengan confidence level antara 0,495 hingga 0,927. Intinya secara signifikan kapasitas paru-paru perokok lebih tinggi dibandingkan yang bukan perokok. Ini kita lihat plotnya.
Ini adalah yang bukan perokok, rata-ratanya sekian. Yang ini adalah yang perokok, rata-ratanya sekian. Ini ada garis regresi, ini antara dua rata-rata. Rata-rata dari yang bukan perokok dan rata-rata dari yang perokok. Jadi dari hasil regresi ini seakan-akan yang merokok memiliki kapasitas paru-paru lebih tinggi dibandingkan yang bukan merokok. Tapi hasilnya aneh. Apalagi ternyata ini penelitian dilakukan di anak-anak. Jadi anak-anak yang merokok, mungkin anak di bawah umur ya, anak-anak di bawah umur. Jadi anak-anak di sini mungkin definisi di bawah 18 tahun. Jadi seakan-akan anak-anak yang merokok memiliki rata-rata kapasitas paru-paru lebih besar. Gimana menjelaskannya? Ini apakah benar? Padahal sudah ada penelitian yang mengatakan bahwa merokok itu berakibat buruk bagi sistem pernapasan. Ternyata ini jawabannya adalah ada perbedaan usia. Anak-anak yang merokok lebih tua dibandingkan anak-anak yang nggak merokok. Dari dataset itu, dataset anak-anak, ternyata anak-anak yang merokok itu secara umur lebih tua dibandingkan yang nggak merokok. Sehingga usia mengaburkan hubungan antara merokok dan kapasitas paru-paru. Seakan-akan semakin tinggi, seakan-akan merokok malah meningkatkan kapasitas paru-paru. Nah, solusinya bagaimana? Menggunakan multiple regression. Di sini usia ditambahkan ke dalam model untuk menyesuaikan model, sehingga di sini ini dari SPSS, variable dependentnya adalah VEF, kapasitas paru-paru, kemudian variable independennya merokok atau nggak merokok, kemudian usia anak. Kita peroleh di sini ternyata dua-duanya signifikan, tetapi signifikan merokok malah mengurangi. Jadi dengan mengontrol usia anak, maka anak-anak yang merokok ternyata kapasitas paru-parunya lebih rendah, 0,209 liter per detik ketimbang anak-anak yang tidak merokok. Jadi ini intercept ini adalah konstantanya. Ini adalah rata-rata kapasitas paru-paru bagi anak-anak yang tidak merokok dengan mengontrol usia, dengan mengontrol usia mereka. Kemudian slope B ini adalah perbedaan antara anak-anak yang merokok dengan yang tidak merokok setelah usia dikontrol. Yang ini slope B2 ini adalah peningkatan kapasitas paru-paru untuk setiap penambahan 1 tahun. Jadi misalnya antara yang 10 tahun dan yang 11 tahun, ternyata rata-rata peningkatannya sebesar 0,231 liter per detik. Ini persamaan regresinya. Jadi yang sebelumnya seakan-akan perokok itu lebih tinggi kapasitas paru-parunya dibandingkan yang bukan perokok, setelah ditambahkan variabel kedua, ditambahkan usia, ternyata jelas bahwa hubungannya spurious, hubungannya ada confounding effect dari usia. Ternyata usia menjelaskan bahwa semakin tinggi usia, semakin besar kapasitas paru-paru anak, tapi dengan merokok malah mengurangi kapasitas paru-paru anak. Oke. Nah, ini koefisien dari merokok sekarang menjadi minus 0,206, sehingga perokok memiliki kapasitas paru-paru 0,206 liter per detik lebih rendah dibandingkan yang bukan perokok setelah menyesuaikan usia. Nah, di sini usia, slope dari usia itu 0,231, maka setiap penambahan 1 tahun pada anak meningkatkan kapasitas paru-parunya sebesar sekian liter per detik. Setelah menyesuaikan smoking, jadi baik yang merokok atau yang tidak merokok, baik yang merokok maupun tidak merokok, dengan penambahan 1 tahun meningkatkan kapasitas paru-paru sebesar 231. Jadi dengan multiple regression kita bisa mengisolasi
actual pengaruh sesungguhnya dari variabel tersebut dengan menghilangkan confounding variabel. Apakah masih ada confounding variabel yang lain? Bisa jadi. Pasti ada errornya. Nah, errornya itu yang tidak dapat dijelaskan bisa jadi adalah ternyata ada variabel lain yang mempengaruhi VEF di luar usia dan di luar merokok. Tetapi di sini yang harus digarisbawahi adalah baik merokok maupun usia dua-duanya signifikan di bawah 0,05 sehingga peningkatan ini dapat kita terima bahwa sehingga perbedaan ini, signifikansi ini dapat kita terima yang merokok lebih rendah kapasitas paru-parunya dibandingkan yang tidak merokok. Ini ada confidence interval di antara 0,05 hingga 0,368. Jadi peningkatannya, jadi variasinya ada batas bawah, ada yang merokok dia lebih rendah sampai 0,368 liter per detik, tapi ada juga yang mungkin perbedaannya hanya 0,05. Tapi secara umum rata-rata dari semua anak yang merokok itu signifikan di bawah rata-rata anak yang tidak merokok. Ini implementasi dari dummy variable dalam regresi. Intinya ketika teman-teman menginput sebuah variabel yang sifatnya kategorik, maka harus dirubah menjadi dummy variable. Misalnya yang umum itu misalnya size. Katakan size, kalau kita tambahkan sebagai klasifikasi, size of firm misalnya kita klasifikasi misalnya kecil, sedang, besar, atau misalnya mikro, kecil, sedang, menengah, mikro, kecil, menengah, besar. Maka ada 4, maka kita buat jadi mungkin jadi 3 dummy variabel, mungkin besar dan tidak besar, sedang tidak sedang, kemudian kecil tidak kecil. Kalau tidak besar, tidak sedang, tidak kecil, maka otomatis dia mikro. Itu bisa dibuat dummy variabelnya. Nah ini sampai sini ada pertanyaan nggak sebelum saya masuk uji asumsi klasik? Oke, silakan Gerald. Pak, mau nanya sih Pak, kalau untuk dummy variabel itu bisa dikatakan signifikan nggak sih Pak? Hasilnya. Oke. Terima kasih. Jadi dummy variabel itu mengukur signifikansinya sama dengan yang bukan dummy variabel. Jadi di sini selama signifikansi dari variabel tersebut di bawah 0,05, maka dia signifikan. Baik dia dummy variabel atau bukan dummy variabel. Jadi di sini smoke adalah dummy variabel dan dia signifikan. Tetapi perbedaan antara dummy variabel dan bukan dummy variabel adalah cara membaca unstandard koefisiennya, cara membaca slope-nya. Jadi ketika dia bukan dummy variabel, maka peningkatan 1 unit dari variabel independen meningkatkan variabel dependen sebesar sekian unit. Itu slope dari variabel yang bukan dummy. Nah, ketika dia dummy variabel, maka kita cara membacanya adalah di sini rata-rata dari orang yang merokok di sini adalah dummy variabel satunya adalah perokok, itu minus 2,09, artinya dia lebih rendah. Jadi minus artinya dia lebih rendah 0,209 satuan dibandingkan yang 0. Yang 0 apa? Yang tidak merokok. Jadi dengan dummy variabel kita sebenarnya bukan karena variabelnya bukan variabel numerik, dia hanya 1,0. Maka hanya uji beda. Sebenarnya bahkan dummy variable ini serupa dengan ANOVA, mirip-mirip dengan ANOVA, mirip-mirip dengan uji beda. Kita melihat perbedaan antara yang perokok dan yang bukan perokok. Tetapi signifikansinya sama-sama signifikan. Begitu. Oke, baik, makasih ya Pak. Oke, sama-sama. Mungkin Renaldo silakan. Ya Pak, saya mau nanya, itu intercept itu berarti independent variabelnya bila semua dependent variable 0 ya? Oh bukan, kebalik. Jadi dependent variable, ya dependent variable ketika di sini dia
semua variabel independennya 0. Tetapi variabel independen di sini kan ini dikotomus. Dikotomus ketika dia 0 artinya dia bukan perokok. Ya, Pak. Nah, sedangkan usia di sini nggak mungkin usianya 0 gitu. Ya, atau mungkin ketika usianya 0 artinya baru lahir gitu ya, tapi nggak mungkin baru lahir udah merokok. Tapi intinya adalah ketika dia usianya 0 dan dia bukan perokok, maka kapasitas paru-paru dia adalah 0,367. Tapi dengan penambahan usia sebesar 1 unit, maka bertambah kapasitas paru-parunya selama dia bukan merokok. Jadi konstanta di sini adalah variabel dependent, jadi kapasitas paru-paru ketika dia bukan merokok dan ketika dia usianya 0. Gitu. Baik, Pak. Makasih, Pak. Oke. Tapi tadi, maksud saya begini. Di dalam dataset itu seringkali nggak mungkin bayi baru lahir diukur. Jadi biasanya mungkin minimal usianya 7 tahun misalnya. 7 tahun. Maka kita membacanya adalah konstanta ini ditambah usia terkecil 7 kali 231. Maka ketika usianya minimal 7 tahun, kapasitasnya adalah 0,367 ditambah 7 kali 231. Kenapa kita nggak boleh menarik hingga usia 0? Karena di sini asumsi saya adalah tidak ada dataset yang usianya 0. Kesalahan utama dari regresi adalah kita mengekstrapolasi garis regresi di luar rentang data kita. Artinya kalau rentang data kita antara 7 tahun hingga 18 tahun, kita tidak boleh mengekstrapolasi di bawah 7 tahun dan di atas 18 tahun. Karena itu di luar lingkup penelitian kita. Jadi usia di sini ya ketika usianya 0,367, tapi realitanya karena di dataset, katakanlah di dataset usia terkecil 7 tahun, maka kita menghitungnya dengan usia ketika dia paling kecil. Jadi dihitung konstanta di sini ditambah 7 kali 231. Itu yang paling bawah. Di bawah itu di luar dataset. Ya, Oke. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan satu lagi sebelum saya masuk ke materi tentang uji asumsi klasik. Oke. Kalau nggak ada, kita masuk ke uji asumsi klasik. Nah, di sini, uji asumsi klasik dari regresi itu ada 5. Ini saya sebutkan dulu. Pertama adalah normalitas, yang kedua adalah linearitas, yang ketiga adalah homogenitas, kemudian multikolinearity, yang terakhir adalah autokorelasi. 5 asumsi klasik. Tapi nggak semuanya harus diuji, nanti saya jelaskan. Tapi yang wajib diuji pada semua situasi adalah 3, normalitas, linearitas, dan homoskedastisitas atau homogeneity of variance. Nah, yang pertama adalah asumsi normalitas. Di sini dikatakan normal jika skewness dan kurtosis mendekati 0. Jadi kita lihat di pertemuan awal-awal ya, seharusnya bahwa kita skewness dan kurtosis adalah gambaran dari distribusi data. Skewness itu kemencengan. Jika positively skewed, dia menceng ke kiri. Jika negatively skewed, dia menceng ke kanan. Jadi semakin positif mencengnya semakin ke kiri, semakin negatif mencengnya semakin ke kanan. Nah, semakin mendekati 0, maka semakin normal. Dikatakan normal jika dia tidak menceng. Dan yang kedua adalah kurtosis. Kurtosis itu kemampatan. Semakin tinggi kurtosisnya, dia semakin mampat. Semakin rendah, maka dia semakin datar, semakin nyebar. Nah, di sini kita ingin mendapatkan skewness dan kurtosis yang mendekati 0. Nah, yang ketiga adalah modusnya. Modus di sini adalah frekuensinya, itu idealnya adalah hanya ada 1 modusnya dan di tengah. Jadi tidak menceng, dia mampat,
dan hanya ada satu modus. Kalau dia seperti ini maka dia datanya bimodal. Ada modus tinggi dan modus rendah. Jadi ada semacam nilai ekstrim. Dia nyebar ke positif atau ke negatif. Bisa aja sebuah data skewness dan kurtosisnya 0, tetapi dia bimodal. Bisa aja. Dia nggak menceng, dia tidak jadi kemampatannya normal, tetapi dia bimodal. Nah, ini tidak diharapkan. Untuk bisa dikatakan normal, maka dia harus hanya satu modus di tengah. Nah, bagaimana menguji asumsinya? Nah, sebetulnya di sini yang harus normal itu adalah variabel y-nya. Jadi variabel x-nya tidak harus normal. Bahkan bisa dikotomus. Tadi dikotomus ya tidak, itu tidak normal. Tetapi variabel y-nya itu harus terdistribusi normal, terutama pada setiap titik x. Nah, bagaimana penjelasannya? Di sini yang kita uji normalitas adalah residunya. Jadi variabel y, residu variabel y yang tidak dapat dijelaskan oleh model kita atau variabel independen kita harus terdistribusi normal. Jadi kita regress dulu, kita save residunya, dan residunya inilah yang kita uji normalitas. Nah, ada beberapa cara untuk menguji normalitas. Yang paling, jadi pengujian yang paling ketat adalah one sample Kolmogorov-Smirnov. Ada juga Wilks. Jadi bisa Wilks, bisa Kolmogorov-Smirnov, tetapi pengalaman saya ini sangat ketat. Jadi sangat mudah menolak data gitu. Jadi terutama untuk data pengukuran data pengukuran psikologi ya, dari kuesioner misalnya, itu sangat mudah ditolak oleh KS. Jadi saya tidak menyarankan untuk menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Yang lebih umum digunakan sebetulnya itu ada dua. Kita bisa menggunakan scatter plot. Jadi pakai tes visual. Kalau kita lihat distribusinya normal, dari scatter plot atau bisa juga stem leaf dan seterusnya, itu juga bisa menguji normalitas. Itu dikatakan normal, tapi agak-agak subjektif. Menurut saya normal, menurut penguji bisa jadi nggak normal. Jadi yang lebih mudah, yang tidak terlalu ketat tetapi lebih gampang dipertahankan adalah melihat dari skewness dan kurtosis. Jadi menurut George dan Mallory dalam Hare et al. Jadi Hare et al. Ini referensi utama ya untuk metode penelitian. Jadi hampir semua skripsi anak pemasaran, anak SDM pasti mengutip Hare et al. Nah, itu menyebutkan bahwa sebuah distribusi dapat dikatakan normal jika skewness dan kurtosisnya masih dalam rentang +2 hingga -2. Artinya kalaupun +2 artinya dia menceng ke kanan, tapi menceng ke kanannya masih dalam taraf yang dapat ditoleransi. Lebih dari 2 maka dia terlalu menceng. Sudah nggak bisa dikatakan normal. Jadi skewness dan kurtosis ini rule of thumb menurut George and Mallory 2010 dikatakan normal jika skewness dan kurtosisnya berada dalam rentang dari -2 hingga +2, tetapi semakin mendekati 0 semakin baik. Semakin mendekati 0 semakin baik. Itu uji asumsi normalitas. Yang kedua adalah uji homoskedasticity atau homogeneity of variance. Ini homoskedasticity agak susah pronunciation-nya ya, dan penulisannya juga agak susah, tapi intinya dia mengasumsikan bahwa varians dari Y pada setiap level X itu konstan. Ini contoh distribusi Y yang homoskedastis. Artinya dia rentangnya sama. Di sini pada contoh yang kedua ini contoh yang heteroskedastis. Artinya varians dari Y pada setiap level X itu berbeda-beda.
Ketika X rendah, dia variansnya tinggi. Ketika X sedang, dia variansnya kecil. Ketika X tinggi, dia variansnya tinggi lagi. Jadi yang seperti ini menyusahkan prediksi. Jadi menyusahkan artinya kemampuan prediksi dari persamaan regresi akan berbeda-beda pada level X yang berbeda, sehingga akurasinya nggak konstan. Mungkin ketika X-nya sedang dia akurasi tinggi, ketika X-nya rendah atau tinggi dia akurasi rendah. Yang seperti ini tidak memenuhi asumsi klasik. Yang kita harapkan adalah seperti ini. Nggak apa-apa deh, akurasinya sedang misalnya. Yang penting konstan. Sedang tapi konstan pada setiap level Y. Itu lebih baik dibandingkan kadang akurat, kadang nggak akurat. Bagaimana mengujinya? Menggunakan compare mean, ini di SPSS ya. Compare mean, one way ANOVA, kita klik option Levin test of homogeneity of variance. Jadi menggunakan Levin test of homogeneity of variance cukup straightforward. Jika dia signifikan, maka terdapat perbedaan yang signifikan. Jadi dia heteroskedastis. Jika hasil Levinnya tidak signifikan, artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antar varians dari Y untuk masing-masing level X, maka dapat dikatakan dia homoskedastis. Jadi justru ketika dia signifikan, maka dia tidak memenuhi asumsi klasik. Hanya ketika dia tidak signifikan, artinya tidak ada perbedaan varians, tidak ada heterogeneity, maka dikatakan homogen. Ini menggunakan Levin. Yang kita harapkan adalah yang seperti ini. Oke, silakan ada yang mau bertanya? Dari Renaldo dulu. Atau, Alia, silakan. Iya Pak, untuk Levin test ini tuh bisa multi variabel juga Pak. Iya, jadi tapi harus diuji satu persatu. Artinya ini menguji menguji, katakanlah kita punya 10 variabel independen, maka kita harus melakukan 10 pengujian homoskedastis ini. Jadi karena ini di sini variasi Y untuk setiap level X. Kalau X-nya ada 10, ya kita harus menguji masing-masing X gitu. Jadi tetap bisa dilakukan untuk multivariat, tetapi harus dilakukan satu persatu. Nah, ketika ada yang misalnya kita punya 10 variabel independen, ternyata ada satu yang tidak heterogen, nah maka di sini nggak bisa kita pakai karena di situ dia tingkat variasinya jadi mungkin kita cek dulu, mungkin ada outlier. Jadi bisa jadi heterogeneity of variance itu terjadi karena adanya outlier. Tapi kalau memang setelah dicek bukan gara-gara outlier, jadi nggak ada outlier, tetapi terjadi heterogeneity of variance, maka kita nggak bisa. Mungkin kita bisa recoding, kita coba recoding menjadi mungkin menjadi variabel dikotomus, atau bisa ya, kalau nggak bisa di recoding, ya mau nggak mau nggak bisa kita pakai, karena kalaupun kita pakai kemampuan prediksinya itu berbeda-beda begitu. Jadi ketika X tersebut tinggi dia akurat, ketika X tersebut rendah dia nggak akurat. Maka syaratnya harus terpenuhi homogeneity of variance. Jadi tapi intinya ada cara, ada transformasi untuk mungkin untuk merubah variabel independen kita ketika ada yang tidak memenuhi homoskedasticity. Oke. Gimana tadi dari? Ya, baik Pak. Oke. Tapi kalau untuk hasilnya dia scatter plot juga atau angka? Oh bukan, hasilnya uji signifikansi.
Kalau Levin ya, jadi yang seperti ini dari scatter plot terlihat. Jadi kebanyakan uji normalitas, uji linearity, uji homoskedasticity ini terlihat dari scatter plot. Tapi scatter plot itu kan pandangan mata ya, jadi apa namanya, mungkin subjektif. Menurut kita ini homogen nih, menurut orang lain mungkin heterogen. Tidak ada cut off yang jelas, kecuali memang sangat jelas gitu ya. Jadi mungkin ada hasil scatter plot yang jelas, ada hasil scatter plot yang kurang jelas. Nah, ketika dia kurang jelas, di sini yang kita andalkan bukan scatter plotnya, tetapi hasil uji homoskedasticity-nya. Jadi menggunakan Levin, nanti keluar di SPSS ya ada tabel uji uji signifikansi dari varians. Ketika dia tidak signifikan, artinya homogen. Ketika dia signifikan, di bawah 0,05 artinya heterogen. Saya lupa menambahkan untuk Levin ya, tapi mungkin nanti yang lain ada hasil ininya, hasil SPSS-nya. Nah, ini yang berikutnya adalah uji linearitas. Nah, ini sekali lagi semua asumsi ini bisa dilihat dengan scatter plot. Nah, ini contohnya yang seperti ini, dia non-linear. Kenapa? Karena pada level tertentu dari X dia positif, pada level yang lain dia negatif. Jadi kalau di regress maka seakan-akan ini garisnya lurus begini. Seakan-akan dia tidak signifikan. Padahal dia sebenarnya signifikan, tetapi berbeda slope-nya antara X tertentu. Misalnya ini X adalah misalnya 3 jam. Di bawah 3 jam dia signifikan, di bawah 3 jam dia signifikan positif, di atas 3 jam dia signifikan negatif. Yang seperti ini non-linear. Tidak bisa diuji dengan regresi linear, multivariate linear regression. Mungkin bisa diuji dengan regresi yang non-linear. Nah, bagaimana cara membacanya? Jadi di sini ada analyze, compare mean, kita klik mean, option, ada check linearity test. Jadi uji linearitas itu nanti akan keluar seperti ini. Ini konsepnya konsep ANOVA, tapi akan keluar linearity dan deviation from linearity. Ini between group. Ketika dia, jadi dikatakan linear ketika linearity-nya signifikan, deviation from linearity-nya tidak boleh signifikan. Jadi linearity artinya ada pengaruh yang signifikan. Ada pengaruh linear yang signifikan. Nah, deviation from linearity artinya ada pengaruh non-linear yang signifikan. Dimungkinkan ada sebuah data yang memiliki komponen linear dan non-linear. Ini ada semi-linear misalnya. Jadi yang seperti itu tidak memenuhi linearitas. Jadi yang kita harapkan ini ada dua. Linearity-nya signifikan, deviation from linearity-nya tidak signifikan. Yang seperti ini tandanya dia linear. Kalau dua-duanya linear, maka asumsinya tidak terpenuhi. Dia linear iya, tetapi non-linear juga iya. Jadi ada data, jadi akan ada error yang cukup besar dari komponen yang non-linearnya. Misalnya dia datanya jadi mungkin saya coba gambar ya. Misalnya datanya seperti ini. Nah, ada komponen linear, ada komponen yang non-linear misalnya, atau nah ini bagian ininya ini yang non-linear. Jadi menjadi susah untuk diestimasi bagian yang non-linear, sehingga harus terpenuhi linearitas dan deviation from linearity-nya harus
linearitasnya harus signifikan, deviation from linearity-nya tidak boleh signifikan. Itu untuk linearity. Nah, yang berikutnya adalah multi-collinearity. Nah, sekali lagi multi-collinearity ini hanya perlu diuji ketika Anda menggunakan multivariate regression. Di sini menggunakan lebih dari satu variabel independen. Ini mungkin ada sekitar contoh ya. Jadi ketika kita menggunakan multivariate regression dengan dua variabel independen, yang kita harapkan adalah bahwa Y, variabel dependent yang ingin kita jelaskan itu dapat dijelaskan oleh X1 dan X2 dengan memaksimalkan area yang tercover. Jadi di sini ini adalah sebentar. Ini adalah area atau variasi dari Y yang dapat dijelaskan oleh X2. Sedangkan ini adalah variasi dari Y yang dapat dijelaskan oleh X1. Jadi kita memaksimalkan area Y yang dapat dijelaskan oleh model dengan menggunakan dua variabel independen. Kalau kita hanya menggunakan satu variabel independen saja, X1 saja atau X2 saja, maka kita hanya mengcapture variasi yang berbeda, mungkin hanya variasi yang sebelah sini saja, atau hanya variasi yang sebelah sini saja. Ini adalah kondisi yang ideal. Ada dua variabel independen tidak berkorelasi, jadi overlap antara X1 dan X2 ini sangat kecil, sehingga memaksimalkan variasi Y yang dijelaskan oleh model. Nah, di sini ini adalah di sini ini yang tidak diharapkan, bahwa X1 dan X2 itu berkorelasi sangat tinggi sehingga variasi Y yang dapat dijelaskan oleh model itu hanya di sini saja. Di sini saja. Dan yang paling parah adalah ada double counting. Ada overlap. Nah, di sini ini adalah variasi dari Y yang dijelaskan oleh X1 dan X2 bersama-sama karena X1 dan X2 dia berkovariasi cukup tinggi. Jadi ada inflasi dari seakan-akan 80% dari Y dapat dijelaskan oleh model. Padahal 80% tadi 40% dari X1, 40% dari X2 yang mengcover area yang kurang lebih sama. Sehingga di sini ada double counting. Ketika di adjust, dicek multicollinearity-nya, ternyata dia hanya 30% yang dari Y yang dijelaskan oleh X1 dan X2. Jadi ini adalah kondisi yang tidak ideal, terjadi multicollinearity. Jadi yang ini yang ideal, masing-masing variabel independen menjelaskan aspek yang berbeda dari variabel dependen. Yang ini tidak ideal. Kenapa? Karena variabel X1 dan X2, variabel independen 1 dan 2, berkorelasi sangat tinggi sehingga tidak dapat menjelaskan variasi Y yang besar. Sebaliknya malah terjadi inflasi dari dari R-square, seakan-akan dia bisa menjelaskan banyak, padahal sebetulnya dia hanya menjelaskan sebagian dari variabel Y. Sehingga di sini ketika ada multicollinearity, solusinya adalah drop salah satu variabel. Drop salah satu variabel antara X1 atau X2. Nah, multicollinearity ini ketika ada interkorelasi yang cukup tinggi antar variabel independen. Sehingga efek dari variabel independen tersebut tidak dapat dipisahkan. Dengan multicollinearity, estimate unbiased, jadi tidak bias, tetapi kemampuan model menjelaskan
variable dependent itu tidak reliable. Jadi inflated. Jadi terinflasi. Jadi lebih kecil dari yang lebih besar dari yang seharusnya. Ini seharusnya hanya 30, tapi terlihat seakan-akan 80. Itu karena multicollinearity. Secara umum, dikatakan multicollinearity ketika korelasi antar variabel independen itu di atas 80. Ada yang bilang di atas 70, ada yang bilang di atas 80, tetapi yang umum adalah di atas 80. Kemudian sebuah model dengan multicollinearity yang tinggi memiliki R-square yang tinggi. R-square ini kemampuan model menjelaskan variabel dependent. R-square-nya tinggi, F-test-nya signifikan, tetapi T-test-nya nggak signifikan. Jadi T-test-nya nggak signifikan. Jadi R-square tinggi, F-test tinggi, tetapi koefisien regresinya masing-masing tidak signifikan. Nah, untuk menguji, jadi selain melihat korelasi, antar variabel dependent, kita juga bisa menggunakan VIF, variance inflation factor. Itu salah satu poin yang bisa kita cek di dalam regresi. Ini harus lebih kecil dari 10. Ketika VIF-nya lebih besar dari 10, artinya terdapat multicollinearity. Nah, yang terakhir ini adalah serial autocorrelation. Ini hanya relevan ketika Anda menggunakan data time series. Ketika data Anda bukan time series, ketika data Anda cross sectional satu titik waktu, maka tidak perlu melakukan serial uji autokorelasi. Tetapi jika Anda menggunakan data time series, data tahunan, mingguan, bulanan, harian, bahkan per detik bisa jadi, maka perlu dilakukan uji autokorelasi. Nah, cara yang baik sebenarnya ada dua, ada menggunakan korelogram. Korelogram ini semacam jadi melihat korelasi dengan waktu sebelumnya. Jadi korelasi satu data dengan data sebelumnya. Ini korelasinya, berkorelasi negatif karena semakin mengecil. Nah, ada juga korelasi positif semakin membesar. Tetapi di sini korelogram ini sekali lagi seperti scatter plot, jadi mungkin agak subjektif. Kalau ini cukup jelas ya, tapi mungkin ada korelogram yang kurang jelas sehingga agak subjektif. Yang lebih tepat adalah menggunakan statistik Durbin-Watson. Jadi itu menjadi salah satu bagian dari regresi checkpoint dari regresi linier. Kita cek Durbin-Watson, kita lihat jika dia signifikan maka terdapat autokorelasi. Nah, setahu saya jika terdapat autokorelasi itu ada caranya, ada solusinya untuk mengeliminasi autokorelasi atau mengadjust terhadap autokorelasi, tetapi tidak diajarkan di mata kuliah ini. Mungkin diajarkan di mata kuliah keuangan yang lebih advance. Nah, ini macam-macam regresi. Ini sedikit tadi mengulang, ada regresi sederhana, regresi berganda, regresi logistik, dan ketika ada banyak X dan banyak Y, ini regresi simultan, ini SEM, kita bahas di pertemuan ke-13-14. Nah, ini kita skip. Ini menggunakan ini SPSS ya, ini menggunakan SPSS. Jadi kita lakukan uji validitas reliabilitas, lakukan reduksi data jika menggunakan analisis faktor, uji asumsi klasik yang 5 yang tadi, 3 yang wajib, 2 yang opsional. Kemudian kita olah data. Di sini regression linear, kita masukkan variabel independen. Ini ada di SPSS ada 5 metode, ada enter, stepwise, remove, backward, forward. Jadi ketika enter, semua variabel independen dimasukkan secara sekaligus, tidak melihat signifikansi.
signifikan nggak signifikan diolah. Jadi hanya sekali pengujian memasukkan semua variabel independen. Kalau remove, semua variabel dimasukkan sekaligus, kemudian yang tidak signifikan dikeluarkan sekaligus. Jadi ada 2 pengolahan. Pengolahan pertama semua variabel masuk. Pengolahan yang kedua semua variabel yang tidak signifikan dikeluarkan. Itu remove. Kemudian ada juga f-test. Stepwise. Pada regresi stepwise, variabel dimasukkan dan dikeluarkan satu persatu. Jadi pengolahannya nggak cuma sekali, tetapi dimasukkan pertama dulu. Kalau signifikan dipertahankan, ditambah variabel yang kedua. Kalau nggak signifikan, dibuang, dikeluarkan, kemudian ditambahkan variabel yang lain. Jadi dikeluarkan dan dimasukkan satu persatu sampai diperoleh model yang memaksimalkan f-testnya, yang signifikan semua. Kemudian kalau forward di sini dimasukkan satu persatu tapi tidak dikeluarkan. Jadi hanya dimasukkan satu persatu berdasarkan kriteria F model. Kalau backward dimasukkan dulu semuanya, kemudian dikeluarkan satu persatu berdasarkan kriteria F model sampai diperoleh model yang memaksimalkan F-testnya, jadi signifikan semua dan memaksimalkan F-testnya. Ini 5 metode pendekatan untuk regresi linear berganda, tapi yang paling sederhana adalah langsung menggunakan enter saja. Kalau yang lainnya ini menggunakan multiple iteration, jadi beberapa kali kalkulasi. Ini seringkali juga dilakukan ketika variabel independennya sangat banyak dan dapat dikelompok-kelompokkan. Jadi misalnya ada 5 kelompok variabel independen, masing-masing kelompok ada 5, jadi total ada 25, maka mungkin bisa menggunakan metode yang di bawah. Tapi kalau hanya ada 5 variabel independen saja, maka tidak usah menggunakan metode yang rumit, cukup dengan enter. Jadi masukkan semuanya, kita lihat signifikan nggak signifikan, maka itu lebih sederhana. Ini hasil regresi. Kita lihat yang pertama kali harus kita adalah di sini uji ANOVA-nya, uji F-test-nya. Di sini F-test signifikan atau tidak. Kalau F-test di sini nggak signifikan, kita nggak usah lihat yang lain-lain, udah percuma. Tapi kita lihat di sini signifikan, artinya model kita mampu menjelaskan data. Kemudian kita lihat asumsi klasik multicollinearity, di sini VIF-nya tidak ada yang di atas 10. Jadi semuanya bagus, tidak ada multicollinearity. Setelah itu kita lihat signifikansi. Di sini variabel variabel ini dan ini dia tidak signifikan, dia di atas 0,05, tetapi variabel variabel independen ketiga, 4, 5 dia signifikan karena di bawah 0,05. Lalu kita lihat standardized koefisiennya. Jadi kalau kita ingin memperbandingkan efek antar variabel independen, kita lihat standardized koefisiennya. Kalau kita melihat pengaruh terhadap variabel dependent, lihat yang unstandardized coefficient. Jadi peningkatan X1 sebesar 1 unit menyebabkan peningkatan Y sebesar 0,02 unit. Tetapi pada standardized coefficient dirubah, bukan unit tetapi standar deviasi. Jadi sebagai contoh di sini peningkatan IV4 sebesar 1 unit standar deviasi mengakibatkan penurunan Y sebesar 0,175 standar deviasi. Kenapa penurunan? Karena ada minusnya. Minus 0,175 unitnya adalah standar deviasi. Setelah itu kita lihat di sini R-square dan adjusted R-square. Di sini variasi dari variabel dependent yang dapat dijelaskan oleh model. Di sini R-square tidak ada minimumnya. Rule of thumb-nya adalah semakin mendekati 1 semakin baik. Tetapi R-square yang rendah seperti ini 0,13 pun masih bisa diterima jika variabelnya variabel kompleks, misalnya penjualan atau
misalnya harga saham itu cukup kompleks, banyak variabel, bisa jadi R-square 0,138 ini secara relatif dikatakan signifikan, dikatakan besar, karena kebanyakan penelitian berkisar antara katakanlah di bawah 10% R-square-nya misalnya. Jadi di sini tergantung dari variabel, semakin exact, semakin simple variable dependent-nya, semakin tinggi ekspektasi R-square-nya. Tapi semakin rumit, semakin banyak variabel yang mempengaruhi variabel dependent, maka derajat R-square-nya diterima jika dia agak kecil. Jadi R-square tidak ada minimalnya, tetapi yang diharapkan adalah semakin mendekati 1, semakin besar, semakin baik. Itu untuk poin hari ini tentang regresi linier, regresi dengan dummy variabel, dan asumsi klasik. Apakah ada pertanyaan? Silahkan yang mau bertanya. Kita masih cukup banyak waktunya. Silahkan. Oke, silakan Faisal. Pak, izin bertanya. Masuk suaranya, Pak? Masuk. Baik. Ini Pak, ya, izin bertanya untuk, kan tadi sempat disinggung itu outlier ya Pak. Jadi sebelum dilakukan kayak uji-uji asumsi klasik itu sama statistik deskriptif itu dilakukan outlier dulu atau setelah statistik deskriptif ya Pak? Oke, jadi definisi outlier itu kan adalah data yang dia lebih besar dari 3 kali standar deviasi dari rata-rata. Nah, terus yang berikutnya kita ingin tahu apakah outlier tadi itu mempengaruhi nggak asumsi klasiknya. Jadi misalnya normalitas, linearitas, kemudian homogenitas. Nah, kalau misalnya ada outlier, tapi outlier itu tidak mempengaruhi, tidak cukup signifikan sehingga mempengaruhi asumsi klasik, maka saya cenderung diabaikan saja, tidak harus dibuang. Jadi outlier itu dibuang ketika dia mengganggu, ketika dia menyebabkan asumsi klasik tidak terpenuhi. Jadi kita nggak bisa memutuskan membuang outlier atau nggak membuang outlier sebelum melakukan uji asumsi klasik. Hanya setelah kita melakukan uji asumsi klasik, normalitas, homogenitas, kemudian linearitas, baru kita bisa memutuskan, kayak sepertinya ini perlu dibuang outliernya. Nah, tetapi membuang outlier pun juga ada batasnya, ada rule of thumb-nya. Jadi yang saya pahami, outlier itu maksimal 5% dari total data awal ya. Jadi kalau kita mulai dengan 100 unit data, kita hanya boleh membuang maksimal 5. Kalau lebih dari 5 itu sudah bukan outlier. Mungkin data kita penggabungan dari 2 sampel atau 2 populasi yang berbeda. Kalau seperti itu bisa wajar kalau nggak normal, karena ini dua populasi berbeda digabung. Jadi harus dicek apakah ini benar-benar outlier ataukah karena memang kita mungkin karakteristik sampelnya ini memang berbeda. Kalau berbeda, saran saya dipisah pengolahannya, jangan digabung. Mungkin pengolahan untuk sampel A dan sampel B di-run secara terpisah. Ini terjadi ternyata ada perbedaan dari misalnya gender differences misalnya. Jadi ketika jenis kelamin itu tidak mempengaruhi respon, maka bisa digabung jadi satu. Tetapi kalau gender itu beda, kalau misalnya perilaku laki-laki dan perempuan berbeda dalam variabel yang ingin kita teliti, maka ini dua-duanya menjadi populasi yang berbeda, harus di-treat berbeda, begitu. Jadi outlier di sini outlier di sini tuh subject tuh banyak hal. Jadi diantaranya
definisi atau ruang lingkup dari populasi, kemudian distribusi data yang sesungguhnya begitu. Jadi kalau misalnya kita katakan kita punya outlier, kita buang outlier tersebut, distribusi datanya berubah, bisa jadi data yang sebelumnya bukan outlier menjadi outlier. Sebaliknya jika kita misalnya kita menambah data kita tambah sampel, bisa jadi yang sebelumnya outlier jadi bukan outlier. Jadi itu agak-agak fleksibel ya, tapi diperbolehkan membuang outlier maksimal 5% dari total sampel selama sampel tersebut atau data tersebut lebih besar dari 3 kali standar deviasi, plus minus ya, lebih besar dari plus minus 3 kali standar deviasi dari rata-rata. Begitu. Tapi outlier sendiri, oke, jadi mungkin saya tambahkan lagi, outlier sendiri itu hanya salah satu penyebab permasalahan atau pelanggaran asumsi klasik. Yang lain bisa jadi distribusi datanya. Kalau seperti itu, yang lebih tepat adalah kita melakukan transformasi data. Jadi outlier dulu dicoba, setelah outlier tidak membuang outlier tidak membantu, kita bisa melakukan transformasi data sehingga harapannya data kita menjadi normal atau linear. Oke, dari siapa tadi? Faisal ya? Oke, makasih. Baik, makasih Pak. Oke, sama-sama. Renaldo, Anda mau bertanya, silakan. Ya Pak, saya mau nanya, buat tugas akhir dan UAS itu kita perlu punya dan bisa SPSS tuh Pak? Oh, bentar, saya cek dulu. Tugas akhir kan hanya Proposal ya? proposal ya. Jadi Anda tugas akhir Anda tidak perlu melakukan data collection. Cukup Anda mengetahui kira-kira statistik apa yang dipakai gitu. Kalau seandainya Anda mana ya? Oke, jadi kalau seandainya Anda menjalankan proposalnya, maka apa yang misalnya regresi kah, kemudian ANOVA atau yang lain, atau SEM, jadi Anda tidak harus punya SPSS, nggak harus. Tapi kita nggak ada. Ya, yang harapan saya minimal Anda bisa baca inputnya. Jadi ketika ada input SPSS, ada input Lisrel misalnya, bisa baca, oh ini artinya apa, artinya signifikan, artinya nggak signifikan. Mungkin seperti itu. Makasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan, silahkan. Pak, izin Oke, bertanya, Pak. silakan. Tadi untuk standardized coefficient tuh, tadi untuk cara bacanya gimana Pak ya? Oke. Ya, makasih, Pak. Oke, saya ulang lagi ya. Jadi standar koefisien atau beta di sini, ini artinya sudah dikonversi ke distribusi Z. Pada distribusi Z, unit of analysis atau unit of variabelnya menjadi standar deviasi. Jadi di sini yang dimaksud dengan 0,143 adalah 0,143 standar deviasi dari variabel dependent-nya. Nah, artinya di sini peningkatan variabel independen ini 3B4 ya. Jadi peningkatan variabel independen 3B4 sebesar 1 unit standar deviasi dari variabel tersebut akan menyebabkan peningkatan variabel dependent sebesar 0,143 standar deviasi dari variabel dependent. Jadi standar deviasinya berbeda. Yang satu standar deviasi variabel independent menyebabkan peningkatan dari sebesar sekian standar deviasi dari variabel dependent-nya. Jadi kalau lihat standar deviasi itu sebarannya. 1 kali standar deviasi, 2 kali standar deviasi, 3 kali standar deviasi. Di atas 3 kali standar deviasi itu outlier. Nah, di sini apa namanya 0,143 itu ya nggak terlalu besar, sedang lah begitu. Gitu. Makasih ya Pak. Oke.
Oke. Nah, kenapa harus dilihat, kenapa kita harus melihat standardized coefficient? Karena agar bisa dibandingkan. Nah, kalau seperti yang di sini yang unstandardized, pada yang unstandardized di sini kita belum bisa membandingkan 0,265 dengan 1,19 ini bisa jadi dia bisa jadi ternyata yang 0,119 lebih besar dari yang 0,265. Kenapa? Karena dilihat variansnya, dilihat sebarannya, dilihat standar deviasinya gitu. Jadi di sini sudah distandarkan, sudah dibagi dengan standar deviasi dari masing-masing variabel, sehingga di sini belum apple to apple. Pada unstandardized coefficient itu belum apple to apple, belum bisa diperbandingkan. Kita nggak bisa bilang bahwa koefisien regresi 3B4 lebih besar lebih kecil dibandingkan koefisien regresi 26 misalnya. Sini 26, walaupun nilainya lebih besar 26 ketimbang 3B4, tetapi karena ini unstandardized, kita nggak tahu denominatornya, nggak tahu pembaginya, kita nggak bisa bilang lebih besar mana. Tetapi setelah kita standarkan, setelah kita bagi, maka kita tahu bahwa ternyata yang lebih besar adalah benar yang 26. Contoh lain di sini 0,02 dan 0,021. Yang kalau menurut yang unstandardized lebih besar yang 0,021. Distandarkan ternyata menjadi 0,038 dan minus 0,029. Kalau kita hilangkan minusnya, kita lihat absolutnya, maka pengaruhnya lebih besar pengaruh yang 0,38 secara standardized, walaupun unstandardized-nya dia lebih kecil. Kenapa kok bisa berbeda? Karena pembaginya berbeda. Di sini pembaginya lebih kecil, hasilnya lebih besar. Di sini pembaginya lebih besar, sehingga hasilnya lebih kecil. Pembaginya dari mana? Dari sebarannya, dari distribusinya, dari standar errornya. Di sini kita lihat standar errornya lebih kecil, ini standar errornya lebih besar, sehingga hasilnya berbeda. Jadi yang unstandardized coefficient itu belum apple to apple, harus dibagi dengan standar errornya atau standar deviasinya ya, sehingga menjadi standardized coefficient. Oke. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan terkait dengan regresi, dummy variabel, dan juga asumsi klasik. Kalau nggak ada, ya udah kita sudahi pertemuan hari ini. Mungkin setelah ini tolong di follow up lagi ya untuk yang diskusi kemarin. Jadi kalau misalnya nggak bisa, misalnya rekamannya nggak aktif atau nggak ke save gitu ya, yang penting ada rangkumannya, ada rangkuman hasil diskusinya, kirimkan ke saya, nanti saya nilai dari situ. Tapi kalau bisa ada rekamannya supaya saya bisa menilai keaktifan individu ketika proses diskusi. Ya, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Oke. Waalaikumsalam.